Merah putih berkibar, simbol bangsa besar, kebanggaan di hati, Pancasila sakti. Di setiap darah mengalir cinta tanah air, semua bersatu padu agar bangsa maju. Satu nusa, satu bangsa, Indonesia pusaka. Demi bangsa dan negara, gema Pancasila. Demi keagungan semesta, selamat datang di kanal seri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk berbagi kecerdasan tentang medan tempur oksidentalisme. Keluar dari perangkap, mematahkan jebakan, memenangkan peperangan dan pertempuran. Inilah esensi dari ilmu oksidentalisme. Maka, ia adalah antitesis dari orientalisme, datang untuk melawan dan menumpas kolonialisme. Hal ini penting, sebab kolonialisme, imperialisme, neoliberalisme, dan orientalisme bergerak dalam satu paket. Mereka beroperasi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Lembaga serta agensinya sangat cerdas dan rakus. Oksidentalisme adalah studi tentang penjajahan, baik yang lama maupun baru, dari berbagai aspeknya. Istilah ini berasal dari kata Oksident, yang berarti tempat matahari terbenam, atau negeri barat, yang menjadi asal mula penjajahan dan induk dari keserakahan. Meski sudah lama dipraktikkan, oksidentalisme masih terkungkung dalam bayang-bayang hegemoni barat dan belum tersusun secara sistematis. Salah satu pemikir yang menggagas perlawanan terhadap dominasi wacana barat melalui oksidentalisme adalah Hasan Hanafi. Dalam bahasa Arab, oksidentalisme dikenal sebagai al-istighraq, berlawanan dengan orientalisme, al-istisyraq. Orientalisme memandang timur dari sudut pandang barat yang menjajah. Sebaliknya, oksidentalisme memandang barat dari sudut pandang timur yang terjajah. Maka, ini adalah kontraskema, perang semesta. Tidak seperti orientalisme, oksidentalisme tidak bertujuan untuk menguasai atau menjajah, melainkan untuk menciptakan kesetaraan. Di masa lalu, timur selalu menjadi objek, sedangkan barat menjadi subjek. Dalam oksidentalisme, struktur ini dibalik. Timur harus berusaha menjadi subjek yang memandang barat secara mandiri, dengan perspektif sendiri. Melawan orientalisme adalah hal penting karena ia bukan sekadar wacana akademis. Orientalisme memiliki akar politis, ekonomis, sekaligus religius. Edward Said, 1935 hingga 2003, membongkar bahwa diskursus tentang timur atau orientalisme tidaklah netral. Barat melihat timur dengan bias dan praduga. Melalui analisis Foucauldian, Said mengungkap bahwa orientalisme adalah ilmu yang bersifat politis. Dalam diskursus orientalisme, timur diposisikan sebagai the other dan selalu berada di bawah barat. Secara politis, kajian dan pandangan barat terhadap dunia timur bertujuan untuk menguasai wilayah jajahan. Secara ekonomis, untuk kemakmuran penjajah. Dan secara religius, untuk penyebaran kekristenan. Kita mengenalnya dengan 3G, gold, kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel, keagamaan. Ilmu ini sangat penting untuk masa kini dan mendatang. Penjajah mulai menancapkan kembali kuku kolonialnya, setelah kolonialisme kuno memicu gerakan pembebasan dan pemerdekaan bangsa-bangsa. Oksidentalisme menjadi medan pertempuran untuk merebut wacana yang telah dikuasai oleh orientalisme. Sebagai medan tempur intelektual, oksidentalisme memberi alternatif revolusioner dalam memahami barat.
Diskursus ini memandang Barat dan Timur secara setara. Edward Said dalam bukunya Orientalisme membongkar bias dan peyorasi dalam cara Barat melihat Timur. Orientalisme menggambarkan Timur sebagai mistis, tidak rasional, banal, dan terbelakang, kebalikan dari Barat yang dianggap logis, rasional, tertib, dan unggul. Orientalisme adalah alat yang melegitimasi keunggulan Barat. Dengan oposisi biner Barat-Timur, Barat ditempatkan lebih tinggi dari Timur. Dalam oposisi ini, Timur dicitrakan dengan atribut negatif, sedangkan Barat dicitrakan sebaliknya. Hal ini menghasilkan ketidakadilan yang menguntungkan Barat. Dalam Orientalisme, Timur selalu menjadi objek, Barat menjadi pusat, Timur sebagai pinggiran. Dari sinilah muncul penindasan, pengisapan, kolonialisme, dan imperialisme. Oksidentalisme hadir sebagai perlawanan terhadap penjajahan. Oksidentalisme adalah alat perlawanan terhadap dasar rasional kolonialisme dan imperialisme, berusaha mensejajarkan, menjinakkan, dan melawan hegemoni Barat. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan serangan balik. Sebagaimana Edward Said katakan, hegemoni Orientalisme dan segala bentuknya kini bisa dilawan, jika kita bisa mengambil keuntungan dari bangkitnya kesadaran historis dan politis berbagai umat manusia. Disinilah momentum penting dekolonialisasi, agar negara-negara jajahan dan bekas jajahan menegaskan kembali kedudukannya. Oksidentalisme menjadi alat untuk membongkar mitos kedikdayaan Barat yang selama ini mengangkangi Timur. Edward Said memberi rambu-rambu agar Oksidentalisme tidak mengulangi ketidakadilan yang sama seperti Orientalisme. Said mengingatkan bahwa ketidakadilan dalam Orientalisme tidak boleh terulang dalam diskursus Oksidentalisme. Oksidentalisme harus menjunjung keadilan, bukan penaklukan dan penindasan. Hasan Hanafi menyatakan bahwa Oksidentalisme adalah ilmu yang dibentuk di negara-negara dunia ketiga untuk melengkapi proses dekolonialisasi. Dekolonialisasi politik, ekonomi, dan militer harus disempurnakan dengan dekolonialisasi budaya dan ilmu. Oksidentalisme mengikis pengaruh westernisasi yang semakin meluas. Bukan hanya dalam seni, budaya, dan agama, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Westernisasi membuat manusia tercerabut dari kedaulatan dirinya, dan menjadikan bangsa-bangsa rela menjadi budak Barat. Oksidentalisme hadir tidak hanya sebagai respons atas Orientalisme, tetapi juga sebagai pembacaan kritis terhadap penjajah dan kebudayaannya. Ia merupakan peta jalan bagi penolakan besar terhadap penjajahan baru, dengan cara yang rasional, kritis, dan alternatif. Perlawanan ini bisa dilakukan dengan dialog yang inklusif, moderat, dan rasional. Oksidentalisme, bersama ilmu postkolonial, trias ekonomika, dan psikohermeneutika, adalah kuartet untuk mewujudkan janji proklamasi. Implementasi teknis dari ilmu ini adalah merevitalisasi jalur Indonesia, jalur rempah, herbal, emas, nuklir, dan SDA lainnya. Usaha jenius ini menghidupkan kembali zona ekonomi dan jalur dagang komoditas unggulan Nusantara, baik lama maupun baru. Semua ini demi martabat, kemakmuran, dan keadilan semesta. Medan Tempur Oksidentalisme, oleh Yudhye Haryono. Sampai jumpa di seri kejeniusan Nusantara berikutnya. Salam Indonesia. Untuk Ibu Pertiwi, Bhinneka Tunggal Ika, itulah semboyannya. Berpegangan erat kita, jaga